Prancis baru saja melakukan sesuatu yang masih terlalu ditakuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Ia menamai gerakan itu secara terang-terangan, lalu mulai menindak bangunan-bangunannya. 672 lembaga ditutup, 24 masjid dipaksa berhenti beroperasi. Para imam yang digaji pemerintah asing dicabut hak pembayarannya. 2 sekolah swasta unggulan diputus aliran dana publiknya. Kemudian pada 5 Mei 2026, negara Prancis melangkah lebih jauh lagi. Parlemen menyetujui dengan suara 206-124 pembentukan tindak pidana baru berupa penyerangan terhadap prinsip-prinsip republik, serta memberikan wewenang untuk membekukan aset suatu organisasi tanpa perlu adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Eropa masih sibuk memperdebatkan hal ini. Prancis sudah menyelesaikannya. Untuk memahami bagaimana negara yang terkenal dengan kecintaannya pada kebebasan justru menyerahkan wewenang kepada pejabat daerah untuk menutup ruang ibadah, kita harus menengok kembali momen ketika Prancis berhenti menghitung jumlah korban tewas dan mulai menghitung bangunan-bangunan. Selama bertahun-tahun, Prancis melakukan apa yang hampir dilakukan semua negara barat setelah serangan teroris. Berkabung, mengerahkan pasukan, menangkap jaringan di sekitar pelaku, lalu menunggu. Dan menunggu lagi. Pada Januari 2015, kelompok bersenjata masuk ke kantor majalah satir Charlie Hebdo dan membunuh para kartunisnya. 17 orang tewas dalam 3 hari kekerasan di wilayah Paris. Pada November tahun yang sama, serangan terkoordinasi menghantam gedung konser Bataclan, sebuah stadion, dan sejumlah kafe di sepanjang Paris. 130 orang tewas dalam satu malam. 8 bulan kemudian, pada 14 Juli 2016, sebuah truk melaju menabrak kerumunan yang merayakan Hari Bastille di pesisir Nice. 86 orang tewas, termasuk anak-anak. Namun ada satu peristiwa yang mengubah seluruh arah pemikiran. Pada 16 Oktober 2020, seorang guru bernama Samuel Paty dipenggal di jalanan luar sekolahnya di pinggiran kota Paris. Ia telah memperlihatkan kartun kepada murid-muridnya dalam pelajaran tentang kebebasan berekspresi. Apa yang membunuhnya bukanlah rencana yang disusun di Suriah. Semuanya bermula dari sebuah video orang tua murid yang diunggah ke internet, lalu disebarluaskan oleh seorang pendakwah aktivis. Sebuah kampanye media sosial menyebut namanya, menggambarkannya, dan menyebarkan lokasi sekolahnya. Saat pembunuh itu tiba, ia sudah diberikan sasaran oleh orang-orang yang bahkan tak pernah menyentuh senjata. Pembunuh itu adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang datang ke Prancis sebagai anak pengungsi. Ia tidak mengenal Samuel Paty, tidak bersekolah di sana, bahkan membayar murid sekolah untuk menunjuk siapa guru tersebut. Pada Desember 2024, 8 orang divonis bersalah atas pembunuhan itu, termasuk orang tua yang melancarkan kampanye daring dan pendakwah yang menyebarkannya. Tak satu pun dari mereka berada di lokasi saat Paty tewas. Inilah tampilan rantai kejadian ketika akhirnya digambarkan di atas kertas. Dan kasus inilah yang meruntuhkan sesuatu di dalam negara Prancis. Karena para penyelidik melihat pembunuhan Samuel Paty sebagai sebuah rantai, dan orang yang memegang pisau hanyalah mata rantai terakhir, bukan yang pertama. 2 minggu sebelum Paty tewas, pada 2 Oktober 2020, Presiden Emmanuel Macron berdiri di kota Lille dan menyampaikan pidato yang akan menentukan kebijakan Prancis selama 6 tahun ke depan. Ia mengatakan negara sedang menghadapi apa yang disebutnya separatisme Islamis, sebuah proyek terorganisir, menurut kata-katanya, untuk membangun masyarakat tandingan di dalam wilayah Prancis dengan aturannya sendiri, kekuasaannya sendiri, dan pengadilan pendapatnya sendiri yang berjalan sejajar dengan Republik. Ia sangat berhati-hati dengan kata. Ia tidak mengatakan Islam, melainkan Islamisme, Islam politik, sebuah gerakan. Para kritikus mengatakan perbedaan itu terlalu tipis untuk bertahan di hadapan polisi, pejabat daerah, atau kampanye pemilu. Dan mungkin saja mereka benar. Kita akan kembali ke hal itu, karena ini adalah kritik paling tajam yang dihadapi Prancis dan telah menelan korban nyawa manusia. Namun pertama-tama, mari pahami apa yang dilakukan negara Prancis dengan gagasan itu, karena hal itu tidak hanya berhenti sebagai gagasan. Ia menjadi undang-undang, dan undang-undang itu sangat luar biasa. Pada 24 Agustus 2021, Prancis mengesahkan undang-undang yang namanya terdengar hampir lembut jika diterjemahkan. Undang-undang memperkuat penghormatan terhadap prinsip-prinsip Republik. Tak ada yang menyebutnya demikian. Semua orang menyebutnya undang-undang separatisme. Jika kita kupas bahasa hukumnya, inilah isinya. Setiap perkumpulan yang menerima €1 pun uang negara harus menandatangani apa yang disebut Prancis sebagai kontrak ikrar Republik, janji tertulis untuk menghormati sekularisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta hukum Republik. Jika melanggar, tidak hanya dana yang dihentikan, tetapi uang itu harus dikembalikan.
Organisasi keagamaan yang menerima lebih dari 10.000 euro dari luar negeri wajib melaporkannya, mempublikasikan laporan keuangan, dan membuka catatan keuangan bagi negara. Uang asing boleh masuk, namun tidak boleh masuk secara diam-diam. Pendidikan di rumah, yang dulunya cukup sekadar pemberitahuan, kini harus mendapatkan izin resmi. Pasal ini ditujukan langsung pada sekolah keagamaan tidak resmi yang beroperasi di apartemen atau ruang belakang, mengajar anak-anak yang tak pernah terdaftar dimanapun. Dokter yang menerbitkan sertifikat keperawanan akan dikenakan denda dan penjara. Perkawinan paksa dapat langsung dilaporkan kepada jaksa. Mengancam atau menekan pejabat negara agar melanggar aturan demi alasan agama menjadi tindak pidana tersendiri dengan hukuman hingga 5 tahun penjara. Dan pasal yang paling penting, yang segera diarahkan pada bangunan nyata dengan orang-orang di dalamnya. Pemerintah memberikan wewenang kepada dirinya sendiri untuk membubarkan sebuah organisasi melalui keputusan administratif. Tanpa sidang, tanpa vonis bersalah, cukup dengan satu tanda tangan. Ada juga aturan pencegahan pengambil alihan kekuasaan, untuk mencegah kelompok garis keras mengambil alih kendali perkumpulan masjid secara diam-diam. Dan siapapun yang divonis bersalah melakukan terorisme dilarang memimpin organisasi keagamaan selama 10 tahun. Inilah logikanya, dan layak dikatakan secara lugas karena inilah inti seluruh argumen Prancis dalam satu kalimat. Jika Anda menginginkan uang negara Prancis, perlindungan hukum Prancis, dan akses ke lembaga-lembaga Prancis, maka Anda harus menerima seluruh hukum Prancis. Semuanya. Tanpa kecuali setiap saat. Prancis tidak lagi bertanya apakah sebuah organisasi telah melakukan kejahatan. Kini ia bertanya apakah organisasi itu mau menerima keberadaan Republik. Dua pertanyaan yang sangat berbeda. Dan ketika sebuah negara mulai menanyakan pertanyaan kedua, undang-undang tak lagi sekadar lembaran kertas. Ia berubah menjadi gembok. Penutupan bangunan bahkan sudah dimulai sebelum undang-undang itu disahkan. Dan setelah disahkan, hal itu semakin dipercepat. Pada November dan Desember 2020, beberapa minggu setelah pembunuhan Samuel Paty, pemerintah Prancis membubarkan dua organisasi muslim terkemuka di negara itu. Baraka City, sebuah lembaga kemanusiaan dengan pengikut besar di media sosial, dan kolektif melawan Islamofobia di Prancis atau disingkat CIF, kelompok advokasi hukum yang mendokumentasikan diskriminasi terhadap umat muslim dan membawa kasus ke pengadilan. Ingat nama CIF ini, nanti akan muncul lagi dengan cara yang tak disangka-sangka oleh pemerintah Prancis. Kemudian giliran masjid. Pihak berwenang memeriksa sekitar 99 dari kurang lebih 2.600 masjid di negara itu dengan dugaan terlibat separatisme. 24 diantaranya diperintahkan ditutup. Yang lain diberitahu dengan jelas apa yang akan terjadi jika tidak mematuhi aturan, memutus hubungan dengan pendakwah yang dianggap berbahaya, menolak dana asing, atau kehilangan bangunannya. Puluhan masjid menurut dan dicabut dari daftar pengawasan. Pejabat daerah menyegel ruang sholat. Penyelidik keuangan memeriksa catatan keuangan. Para imam dideportasi. Disinilah angka-angka itu berhenti menjadi sekadar angka. Antara tahun 2018 dan 2021, kampanye pemeriksaan nasional dilakukan terhadap lembaga-lembaga yang dikelola umat muslim di seluruh Prancis. Masjid, sekolah, restoran, klub olahraga, perkumpulan budaya, kedai shisha. Hampir 24.000 kali pemeriksaan, 672 lembaga ditutup, tidak semuanya karena ekstremisme. Ada yang ditutup karena aturan kebersihan, ada karena izin usaha, ada karena pelanggaran administrasi yang tak akan diperhatikan di tempat lain. Itulah tujuannya. Para kritikus memberi nama strategi ini, penghalang administratif. Jika tidak bisa membuktikan kejahatan, periksalah sampai menemukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu pasti ada. Bayangkan bagaimana kenyataannya di lapangan. Seorang pejabat daerah menandatangani surat perintah. Polisi datang ke ruang sholat pada hari Jumat. Pengumuman ditempel di pintu. Jemaat yang sebagian besar tak pernah melanggar hukum pun datang hendak sholat, namun mendapati bangunan itu sudah disegel, karena apa yang dikatakan seorang imam dalam khotbah 3 bulan lalu, atau karena siapa yang pernah menyumbang kepada perkumpulan yang menyewa tempat itu. Beberapa penutupan itu memang terbukti beralasan, beberapa lainnya kemudian dibatalkan. Sebuah masjid yang ditutup pada Januari 2022 dibuka kembali 2 bulan kemudian setelah pihak berwenang menerima bahwa kepemimpinan barunya memberikan jaminan yang cukup. Negara tidak membuktikan kesalahan. Negara hanya memberikan tekanan, dan itu berhasil, persis hal yang membuat orang-orang yang dituju merasa khawatir. Kemudian Prancis menindak sekolah-sekolah, dan memilih sekolah-sekolah terbaik. Sekolah menengah atas Évreux di Lille adalah salah satu sekolah swasta dengan prestasi akademik tertinggi di seluruh negeri.
Sekolah Al-Kindi di dekat Lyon dikenal memiliki reputasi keunggulan akademik. Namun keduanya dituduh memiliki kaitan dengan lingkungan Ikhwanul Muslimin. Keduanya diputus kontrak bantuan dana negaranya. Pada Maret 2025, Pengadilan Administratif di Lyon menguatkan pembatalan kontrak Al-Kindi, merugikan sekolah itu sekitar 1,6 juta euro per tahun. Sekolah Hevreus melawan melalui jalur hukum dan berusaha mengembalikan subsidi melalui banding. Pada Mei 2025, pejabat daerah mengambil langkah terhadap sekolah ketiga, Al-Kalon di Marseille, dan memutus dana publiknya. Sebuah klub sepak bola di dekat Milau dicabut izinnya karena memasang lambang bulan bintang pada seragam timnya. Orang-orang yang mengelola lembaga-lembaga ini mulai mengatakan hal yang sama berulang kali. Kami tidak dihukum karena apa yang telah kami lakukan. Kami dihukum karena apa yang diduga akan kami lakukan. Pihak Prancis mengatakan itulah inti dari pencegahan. Para kritikus mengatakan itulah definisi dari penuduhan semata. Dan tekanan itu tak berhenti di pintu lembaga. Ia mengikuti orang-orang hingga ke jalanan. Karena Prancis tidak memandang ruang publik seperti yang dilakukan Inggris atau Jerman. Prancis tidak berusaha memberi ruang yang sama bagi setiap agama. Prancis berusaha mengosongkan ruang publik dari agama sama sekali. Prinsip ini bernama laicite, sekularisme negara, dan di Prancis hal itu dianggap sakral, namun penerapannya tidak merata, dan semua orang tahu itu. Pada 2004, Prancis melarang pemakaian simbol agama yang mencolok di sekolah negeri. Pada 2010, melarang penutup wajah di mana saja di tempat umum. Dan pada September 2023, pemerintah melarang pemakaian abaya, pakaian panjang longgar, di sekolah negeri, dengan alasan murid-murid menggunakan pakaian itu untuk menguji batas hukum. Kemudian melangkah lebih jauh. Presiden Macron mengusulkan pelarang jilbab bagi anak perempuan di bawah usia 15 tahun di ruang publik secara keseluruhan, dengan alasan untuk melindungi anak-anak dan menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Para kritikus menjawab bahwa negara Prancis yang membuat aturan tentang apa yang boleh dipakai anak usia 12 tahun di kepalanya telah berhenti mempertahankan kenetralan dan mulai memaksakan keseragaman. Pendukungnya menyebutnya kesetaraan. Penentangnya menyebutnya aturan yang secara teori berlaku bagi semua orang, namun dalam kenyataannya hanya menimpa satu kelompok perempuan. Dan itulah jebakan yang dibangun Prancis untuk dirinya sendiri. Alasan keamanan terhadap gerakan politik itu kuat, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun aturan tentang pakaian bukanlah alasan keamanan. Itu adalah perdebatan tentang bagaimana rupa negara Prancis seharusnya. Bangunan, sekolah, pakaian, namun di balik semuanya itu tersimpan pertanyaan yang lebih berat. Siapa yang membiayai semua ini? Selama 60 tahun, Prancis menjalankan pengaturan sunyi yang hampir tak diketahui orang di luar sistem ini. Disebut Islam konsuler. Prancis membutuhkan imam, namun Prancis tidak melatih mereka sendiri. Maka pemerintah asing mengirimkan mereka dan membayar gajinya. Turki mengirim sekitar 150 orang, Aljazair 120, Maroko sekitar 30 orang. Mereka adalah, dalam arti yang paling harfiah, pegawai negeri negara asing, berdiri di mimbar Prancis dan berbicara kepada warga negara Prancis.